Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdanakusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sedia mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini di Kisah Rasul pasal 19 ayat 21 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, atas dorongan Roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah pelayan yang terarah, tak bebas dari tantangan. Pelayan yang terarah, tak bebas dari tantangan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dimulai oleh para rasul, didapati kenyataan bahwa ada banyak hal kendala yang ditemui. Bacaan kita menunjukkan tantangan yang dihadapi Rasul Paulus. Rasul Paulus dapat disebut sebagai seorang pelayan Tuhan yang visioner dan terarah. Ia tidak melayani tanpa tujuan. Ia tahu kemana Tuhan hendak membawanya. Ayat-ayat yang kita baca, kita melihat rencana Paulus mengadakan perjalanan ke Yerusalem, kemudian ke Roma, pusat dunia saat itu. Tujuannya bukan untuk liburan rohani, melainkan untuk membawa kabar baik, yaitu Injil, ke tempat-tempat yang dianggap strategis demi kemajuan kerajaan Allah. Namun yang menarik adalah pelayanan yang terarah ini justru diwarnai dengan tantangan. Ayat 23 mencatat timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Istilah yang merujuk pada iman Kristen saat itu. Artinya semakin jelas arah pelayanan, semakin besar juga potensi pertentangan. Seringkali kita berharap bahwa saat kita menjalani kehendak Tuhan, maka semuanya akan berjalan lancar. Tapi kisah perkabaran Injil Rasul Paulus menunjukkan sebaliknya. Pelayanan dalam kehendak Tuhan tidak menjamin bebas dari konflik atau pergumulan, bahkan sebaliknya. Pelayanan benar seringkali justru mengguncang dunia dengan jelas melawan pemberitaan Injil. Namun dari Rasul Paulus kita belajar bahwa visi pelayanan harus tetap dijalani, bukan dihindari. Ia tetap mengutus Timotius dan Erastus, 2 orang muda yang dipercayanya untuk meneruskan langkah awal rencana besar itu. Paulus sendiri tetap tinggal sementara di Asia, tetap setia menyelesaikan pelayanan meski badai mulai terasa. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita tentang pelayanan harus memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita harus siap menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan berada di jalan yang benar. Tuhan pasti menolong. Jangan biarkan kesulitan mengalihkan kita dari misi utama pelayanan. Seperti Paulus, kita perlu memberdayakan atau bekerja bersama orang lain. Sama seperti Timotius dan Erastus yang bekerja sama
dengan Rasul Paulus untuk menjalankan pelayanan. Pelayanan Tuhan ajarkan untuk bekerja bersama dengan yang lain. Tetap semangat melayani Tuhan. Tantangan akan menjadi bahan bakar untuk kemajuan Injil terbesar. Sekali lagi, tantangan harus dijadikan bahan bakar untuk kemajuan Injil semakin tersebar ke seluruh dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan terus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami tahu bahwa memberitakan Injil tidaklah mudah. Tetapi Tuhan mengutus kami ke tengah serigala untuk siap menghadapi berbagai resiko. Oleh karena itu Tuhan tuntun dan bekali kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami tetap teguh, berpegang pada kebenaran, lalu dengan setia dan tekun menjalankan tugas pemberitaan Injil. Tahan tentunya kami berdoa untuk mereka yang dengan giat melayani Tuhan. Tuhan berkati, lindungi dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan tolong mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, fakir miskin, duda janda, anak yatim piatu. Mereka yang terisolasi bahkan terasing dengan situasi konflik, perang, bencana alam. Tuhan tolong mereka dengan memakai sesama manusia untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa kasih Tuhan. Kuatkan kami dan utus kami untuk siap memberitakan Injil kemanapun Tuhan pakai. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.